Hari ini kita berada di Gedung Hajasawiyah, Kota Tebing Tinggi, yang berada di Jalan Sutomo, tepatnya di depan kantor pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi. Selasa, tanggal 22 bulan 12 tahun 2020. Dalam rangka hearing dan dialog dengan tema bantuan sosial BPJS berbasis data. Acara yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi sangat meriah, sangat ramai karena pesertanya berkisar sekitar 145 orang. Dalam acara tersebut ternyata hadir perwakilan dari pemerintah Kota Tebing Tinggi, M. Syahirwan SKM MKes, begitu juga PLT Kadis Sosial Sabana, dari Disduk Capil juga ada, Wakil Ketua DPRD Muhammad Azwar, ada juga Abdul Rahman, dan beberapa orang lagi perwakilan dari DPRD Kota Tebing Tinggi. Udah. Mau tambah lagi, Mas. Aku depan. Udah. Mau tambah lagi, Mas. Aku depan. Udah. Mau tambah lagi, Mas. Aku depan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama.
dilanjutkan dengan acara pembacaan doa oleh salah seorang wakil dari Padang Hulu. Dengan tema basis BPJS berbasis data, marilah kita sama-sama berdoa senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon izin dalam kesempatan ini saya pimpin doa dengan secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'addi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'adzimi sultani. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala syai'in qadir. Ya Allah, Pak Erwin Harahap dari Pak Anta Yasir, Ketua Komisi 1, Pak Abdurrahman, yang saya hormati Wali Kota, diwakili narasumber dari Kadis Sosial, Pak Sabana, Pak Kadis Dukcapil, Pak mantan Kadis Sosial, selamat datang Pak. Bapak Ibu Camat, Lurah yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu hadirin undangan yang hadir pada hari ini dalam acara hearing dialog bersama DPRD Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam acara hearing dialog dengan tema Bansos BPJS berbasis data. Pada kesempatan ini kami DPRD Kota Tebing Tinggi mengucapkan terima kasih karena dengan kondisi pandemi COVID-19 ini Bapak-bapak, ibu-ibu masih menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, ya, terutama yang tidak ada maskernya nanti panitia supaya memberikan maskernya. DPRD Kota Tebing Tinggi melaksanakan hearing dialog ini dengan mengangkat tema Bansos BPJS berbasis data. Nah, mengapa DPRD mengangkat tema ini? Ya tentu banyak laporan dari masyarakat, ya, banyak laporan dan keluhan dari masyarakat kepada Pak Sabana selaku Kadis Sosial, Pak Kadis Dukcapil, ya, yang mohon kiranya ke depan data-data bansos dan data-data BPJS itu kita upgrade, kita ulang, ya, supaya benar-benar masyarakat yang berhak menerimanya ya memang tepat sasaran. Itu harapan kita. Makanya hari ini tema yang kita ambil masalah bansos. Jadi hari ini merupakan hearing yang terakhir untuk tahun 2020. Jadi mudah-mudahan hearing ke depan masih banyak kita bisa ketemu lagi dengan topik-topik yang lain. Sekali lagi atas nama DPRD Kota Tebing Tinggi kami mohon maaf, ya, pada acara ini tadi agak terlambat karena saya juga harus ikut dalam acara pembukaan kelurahan bebas narkoba, ya, bersinar narkoba. Jadi juga tidak kalah penting dengan acara kita hari ini, ya, mudah-mudahan kita bebas narkoba, masyarakatnya juga dapat bansos tepat sasaran. Jadi hari ini maka penting juga acara ini, acara hearing kita ini. Dan acara ini juga dibiayai oleh anggaran, ya, oleh APBD. Mari kita laksanakan sebaik-baiknya dan dialog ini kita gunakan sebaik-baiknya sehingga permasalahan bansos ini, BPJS ini bisa kita selesaikan dan menjadi dasar untuk kedepannya supaya kita bisa bekerja, khususnya dinas sosial, dinas dukcapil yang punya data, ya, tidak memberikan bansos untuk sembarangan, ya, karena banyak yang
yang kemampuannya rumahnya gedung tapi menerima bansos kan begitu ya. Jadi di sini harapan kami masyarakat peran aktif, nanti acara dialog nanti mudah-mudahan di moderatornya nanti disampaikan oleh Pak Jonas Tinggal selaku moderator, nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat yang hari ini hadir ya, kita peran aktif, kita selesaikan masalah bansos kita hari ini bersama DPRD Kota Tebing Tinggi. Baik, dengan waktu kita semakin panjang makin siang ya, tidak usah berlama-lama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara hearing dengan tema Bansos BPJS Berbasis Data hari ini Selasa 22 Desember 2020 saya buka dengan resmi. Selesai acara pembukaan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tebing Tinggi Muhammad Azwar, acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari yang mewakili Wali Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Pak Azwar, para Ketua Komisi, oleh seluruh anggota DPRD yang berhadir pada hari ini, para kepala SKPD, narasumber, ada kepala dinas sosial dan kepala dinas dukcapil, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat kelurahan, tokoh-tokoh di kelurahan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita sehingga kita dapat bersama-sama di ruangan ini sama-sama mengikuti hearing dialog ya beserta para anggota DPRD yang terhormat pada masyarakat kita di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan yang baik ya di akhir tahun 2020 ini untuk ke depan lebih baik lagi. Saya mohon izin saya sampaikan kepada Pak Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD dari Bapak Wali Kota menyampaikan mohon maaf sebesarnya karena lagi tugas di Medan. Kemudian Pak Wali Kota melimpahkan juga kepada Pak Wakil, saudara Pak Wakil Wali Kota yang kebetulan di Jakarta, sehingga itu adalah kepada staf ahli Pak. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi kekurangan lah pada hari ini kita. Kalau kita bicara data memang ya terus terang Pak, saya pun dulu pernah di kesehatan, di sosial, saya tahu betul sebenarnya data kita ini kan. Jadi kita sebenarnya patutlah bersyukur ya. Kita memiliki data, ada kita data DTKS kita, data terpadu kesejahteraan sosial. Yang pada hari ini saya rasa dibanding dengan daerah-daerah lain lebih baik Pak. Karena di tahun akhir waktu saya menjabat di sosial pun kita mendapat penghargaan juga sebenarnya dari Kementerian Sosial bahwa kita termasuk yang aktif melakukan perubahan data DTKS tadi. Sebenarnya dalam data ini sehingga timbul permasalahan itu gimana? Karena adanya keterbatasan dana pemerintah ya, bantuan sosial, apakah itu bantuan sosial, ada itu BPJS, sehingga ya harus kita pilah-pilah data-data yang paling miskin. Jadi sebenarnya data DTKS itu kan data yang tingkat kesejahteraan paling rendah sampai yang paling tinggi lah kita katakan berurut ya. Sampai sekarang berapa Pak Kadis? Ada 18.000 ya, ada 18.000 yang sudah DTKS masalah. 10.000, jadi 18.000 tadi ada penerima PKH 4.991 dan ada 10 ribuan penerima BST. Ini alhamdulillah kalau saya di sejak kemarin itu hanya 12.000 yang 12.137. Ini ada peningkatan menjadi 18.000. 18.000 106 ya. Ini lah yang wajib. Karena berdasarkan undang-undang, ya undang-undang bahwa yang menerima bantuan sosial itu
harus masuk di data DTKS. Ini permasalahannya. Jadi pihak kelurahan, masyarakat harus paham juga lah, ya, supaya kita itu tidak terjerat hukum. Ya, kita ikuti bahwa yang dapat bantuan sosial itu yang masuk di data DTKS, kecuali kemarin COVID ya. Tapi ini bertambah karena COVID, kita bertambah juga menjadi 18.000. Nah, jadi memang ada ketika terjadi bencana seperti sekarang ini dia berbeda mungkin kausalnya, bahwa yang tidak masuk pun bisa mendapat bantuan asal dia memang belum mendapat bantuan. Tapi secara normatif yang masyarakat harus tahu, yang menerima bantuan itu masuk di data DTKS wajib. Jadi apa peran di kelurahan? Data DTKS kita ini sebenarnya bisa berubah karena data itu nggak mungkin statis tetap. Ya. Data itu pasti berubah. Hari ini pasti ada yang meninggal, ada yang pindah, ya. Pasti data itu berubah. Tapi sampainya kepada DTKS tentu memerlukan waktu. Ada sistem tersendiri. Saya rasa kalau di Tebing udah cukup baik. Dinas Dukcapil juga kalau ada yang meninggal yang terlaporkan baik di rumah sakit ataupun Dukcapil itu pasti terhapus Pak di BPJS. Data kita pasti berubah. Tapi ya, kalau yang di masyarakat tidak terlapor, nah inilah peran kita semua, para lurah, ya, para camat, lurah, para pemerintah, Kepling, masyarakat harus melihat. Kemudian mungkin data tadi juga ada yang pastilah kurang, ada yang kurang. Mungkin dia pada saat ini dia terlihat dapat bantuan, tapi dia memiliki harta yang banyak, gitu kan? Dia kaya tapi dapat bantuan. Berdasarkan sistem kita itu bisa dirubah, ya Pak Kadis kan? Bisa dirubah setiap saat. Data ini bisa berubah setiap saat. Bisa dilaporkan ke lurah, ya. Lurah nanti memverifikasi bersama dinas sosial, nanti dikirim data ke sosial. Memang perlu waktu dia, nggak bisa langsung dia, harus diverifikasi, ya pastikan. Termasuk yang meninggal, yang pindah dan yang lain-lain. Jadi ini sistemnya sudah ada Pak. Ya Bapak, para anggota DPRD pun wajib mengetahui juga bahwa sistem kita sudah ada semuanya. Jadi tidak tidak menjadi carut marut sebenarnya. Tinggal kita laksanakan. Nah, jadi data DTKS kita sudah ada, sistemnya sudah ada, kesepakatan kita semuanya sudah ada. Tinggal kita laksanakan. Itu terkait dengan bantuan sosial. Kalau dia BPJS berbeda lagi. Jadi kalau di Kementerian Sosial yang saya tahu itu data DTKS itu kalau bisa semua mendapat bantuan sosial BPJS dari pusat, semua data DTKS. Tapi di daerah tergantung kepentingan daerah. Makanya untuk data DTKS, untuk data BPJS itu lebih besar lagi. Biasa di luar data DTKS. Nah, jadi harus pahami juga karena memang keterbatasan anggaran pemerintah, ya. Kalau secara keinginan Pak Wali, kita ini semua bisa UHC, Universal Health Coverage. Semua masyarakat itu memiliki jaminan kesehatan. Jadi semua, siapa aja berobat itu gratis. Tapi karena kemampuan keuangan daerah juga belum bisa kita mencapai 95% kalau sekarang ya. Itu kita menuju ke sana lah, ya. Ini perlu juga, kita kan masih sekitar 80% ya. Sedikit lagi sebenarnya, hampir 80, ya kan? Kalau udah UHC itu semuanya masuk. Siapa yang sakit semuanya bisa tertangani untuk penanggulangan kesehatannya, jaminannya. Tapi sekarang udah cukup besar juga, selain dari BPJS pusat, provinsi dan daerah ini sudah lebih dari 30. Yang sekarang udah bertambah mungkin ya 30 ribuan. Ya, jadi pemerintah kota bersama DPRD juga berkeinginan lah, semua kita juga semua berkeinginan supaya seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi ini terjamin jaminan kesehatannya, memiliki jaminan kesehatan. Jadi apa peran lurah masyarakat ini? Harus melihat kalau memang dia tidak ada memiliki jaminan kesehatan tapi dia miskin, ya itu segeralah diusulkan ke dinas sosial untuk diteruskan ke dinas kesehatan, ya menjadi pantauan seluruh masyarakat juga, gitu, membantu pemerintah dan DPRD. Jadi dalam hal ini pada kesempatan ini kami pemerintah, Pak Wali Kota, seluruh jajaran sangat berterima kasih ya atas
pegawainya DPRD ini ya luar biasa ya, mengadakan dialog hearing kepada masyarakat. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para hadirin yang ada saat itu. Sesungguhnya kepala lingkungan, makanya saya undang kemarin. Tepuk tangan dulu untuk Pak Abdul Rahman Kepling yang naik pangkat menjadi anggota DPRD. Tadi tersebut saya ketua DPRD, mudah-mudahan jadi ketua DPRD. Baik Bapak dan Ibu, rekan-rekan sejawat, khususnya dari Sekretariat DPRD, Bapak dan Ibu Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, ataupun yang mewakili. Angan-angan kita, Indonesia maju, harus makan. Kalau pelaksanaan kedua kebijakan ini, tentu banyak masalah-masalah yang kita jumpai, khususnya mengenai bantuan sosial. Dan yang sangat membuat kita miris, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, rumahnya gedong, punya siaran TV kabel, tapi memperoleh bantuan sosial. Bantuan sosialnya, semua item-item bansos itu ada sama dia, mulai dari BLT dan seterusnya. Nah, ketika ini menjadi perhatian pemerintah kota, khususnya di DPRD, selalu yang menjadi korban permasalahan kepala lingkungan. Padahal kepala lingkungan sudah bekerja dengan maksimal. Sudah maksimal. Dia mendata, setelah didata salah seorang peserta yang hadir, yakni Kepala Lingkungan dari Kelurahan Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, memberikan sebuah pertanyaan setelah yang lain juga bertanya tadi. Ya, alhamdulillah Pak Abdul Rahman, selamatlah. Kalau kami siap untuk didemo, dicaci maki pada masa itu, Pak. Nah, yang pertanyaan saya, pada setahun ini Madani itu dihapus, Pak, total, betul ya Pak ya? Dan diprioritaskan kemana? Ke BST katanya, Pak. Tapi sampai saat ini ada beberapa warga kita sebagai penerima manfaat Madani sampai sekarang belum menerima haknya, Pak, di BST itu, Pak. Jadi alasan kita itu mungkin tahap pertama, mungkin tahap kedua. Akhirnya setelah tahap ketiga, Dinas Sosial meluncurkan kembali bantuan tahap keempat dengan orang yang sama. Kami dilema, Pak, dan itu menjadi bumerang buat kami, Pak. Karena apa? Yang data yang kami ajukan pertama itu belum lagi selesai, Pak. Bahkan untuk tahap yang pertama keluar lagi tahap keempat dengan data yang sama. Akhirnya kami bingung, Pak. Kemarin pernah sepakat kami nggak akan kami serahkan ini kepada masyarakat. Karena apa? Kami yang akan diserang, Pak. Tetapi karena memang ini sudah keluar dan ini memang haknya mereka, Pak. Mau nggak mau kita turun ke lapangan. Memang masa-masa itu memang kami bilang kelam lah, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang ini udah selesai. Itu kepada Pak Dinas Sosial. Saya bertanya ke Pak Isduk Capil, Pak Pari, untuk masalah online, Pak. Ini mungkin sangat urgent, Pak, buat kita, buat masyarakat. Karena kalau kita bilang kita harus pengupdate data, pembaharuan data, mungkin sebagian masyarakat ini kita masih butuh karakter, Pak. Bagaimana cara kita untuk bisa bersosialisasi kepada masyarakat, gitu, Pak? Karena masyarakat ini tahunya setelah keluar KTP, kartu keluarga, udah alhamdulillah, yang ditengoknya apa? Sampulnya cantik, udah bisa dibawa kemana-mana, kan gitu kan, Pak? Ternyata yang dibawanya itu tidak berlaku, Pak. Jadi kalau kita minta butuh kesadaran dari masyarakat, kayaknya harus kita lah yang mengalah, Pak, untuk bagaimana cara pengembangan sistem kita ini, Pak. Karena memang betul yang Bapak bilang itu, jangan ketika ada masalah baru didaftar online kan. Tapi inilah masyarakat kita sekarang, Pak, gitu. Ketika dia mau pergi ke imigrasi pembuatan paspor ternyata tidak online. Menikah juga begitu, Pak. Bahkan tadi malam ada ibu yang datang ke rumah saya bahwasanya anaknya kecelakaan tapi data tidak online. Akhirnya apa? Kita yang turun langsung. Maunya bisa nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Gitu. Sistem ini
kita kembangkan lagi Pak, agar kiranya masyarakat terbantu dengan ada, kita katakan sekarang tuh sistem elektronik atau sistem digital yang ada saat ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di tanggal 14 yang lalu ini masalah BPJS yang juga ini datangnya dari Pak Sahbana juga ini ya, menyangkut masalah dulu Madani Pak sudah dihapuskan diganti dengan bantuan sosial tunai. Ini juga sama dengan yang saya ceritakan tadi kepada Pak Fahri Muhammad Saleh Tarigan itu juga dulu dapat Pak Madani, terakhir dihapus. Artinya apa? Ada dari dinas sosial menyatakan kalau sudah ada data di Madani tidak perlu lagi diusulkan, otomatis nanti dia sebagai penerima bantuan sosial tunai. Artinya ada beberapa masalah di lapangan setelah Bapak Fikri tadi menyampaikan, ini juga harus kita tidak lanjuti Pak. Kita juga sudah menyampaikan kepada Bapak Wali Kota untuk menerbitkan buku yang keempat. Buku yang keempat itu apa isinya? Yang masyarakat tidak menerima sekalipun bantuan, mereka akan terakomodir menyangkut masalah buku yang keempat. Mudah-mudahan Bu, ini ada solusi dari Bapak Dinas Sosial. Dan yang terakhir datangnya dari Fikri, Bapak Kepling, ini menyangkut masalah Bapak Kadis Dukcapil, ini menyangkut masalah pengonlinean Pak. Kita juga tahu persis Pak, sumber daya manusia juga sangat-sangat terbatas di lapangan. Mereka kalau sudah mau melamar kerja, mau melamar sekolah, mau nikah, mungkin juga bantuan-bantuan sosial, mereka tak tahu Pak masalah online tak online. Jadi juga mohon penjelasan kepada Bapak Dua Kadis, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Abdurrahman, Ketua DPRD, Bapak Ketua DPRD yang mewakili, bahwa ada beberapa pertanyaan yang memang sangat aktual kenyataannya. Pertama dari Ibu Jarimas, BPJS dahulu saya yang mandiri, kemudian karena tidak mampu beralih menjadi yang ditanggung. Namun ada kewajiban yang memang tunggakan, Ibu sudah lunasi katanya. Namun di pihak rumah sakit tidak bayar katanya. Saya dalam hal ini dinas sosial hanya merekomendasikan surat ke dinas kesehatan. Itu satu yang perlu diingat, bahwa kita bukan pengelola uangnya. Uangnya ada di dinas kesehatan. Nah, jadi kita hanya merekomendasikan. Kalau ada BPJS yang tadinya mati, yang kemarin ada kejadian 3.000 orang ya, Ibu Sekretaris, ada kemarin di sementara dinonaktifkan. Tetapi setelah itu ada desakan dari anggota DPR, desakan dari pihak-pihak yang memang sangat membutuhkan, akhirnya diaktifkan kembali. Tapi fungsi dinas sosial dalam hal ini hanya merekomendasikan. Yang melakukan tindakan selanjutnya adalah dinas kesehatan. Itu penjelasan dari kami. Yang kedua, tadi ada teman katanya yang mampu untuk membayar, tapi selanjutnya tunggakannya juga tidak mampu. Itu bukanlah domain kami. Bukan domain kami masalah bayar membayar. Itu nanti kita lemparkan kepada Bapak dan Ibu mengadunya ke BPJS. Dalam hal ini dua yang boleh di tempat pengaduan. Dalam hal ini bisa juga melalui DPR, pakai tangan DPR, supaya adakah dari Pak pemerintah dalam hal ini untuk melakukan. Karena kita tidak ada dana stay atau dana gelondongan yang ada di dinas sosial untuk hal-hal seperti itu. Tidak punya untuk hal itu. Itu penjelasan kami. Yang adanya dana untuk pengelolaan itu ada di dinas kesehatan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hairul Dani Damani yang menyatakan bahwa beliau numpang punya anak sekolah 2, bantuan PKH juga belum pernah diterima. Beliau mengatakan kalaulah boleh jangan hanya KK dan KTP aja. Perlu kami jelaskan kepada forum yang terhormat ini bahwa yang mendata itu adalah petugasnya di kelurahan,
petugas peripali itu ada di kelurahan. Dalam hal ini nanti setelah ibu menyampaikan kepada pihak lurah, lurah menugaskan satu orang untuk mengisi data. Karena data DTKS itu orang yang paling susah, yang paling tidak mampu, sampai kepada posisi yang paling mampu, ada datanya. Jadi semuanya dikembalikan kepada peripali yang ada di kelurahan. Maka petugas kelurahan harus update data every day, setiap hari. Maka diwajibkan kepada petugas kelurahan tidak menunggu sehingga sistem jalan. Kalau petugas tidak jalan, bagaimana mungkin bisa kita tahu hari ini ada yang meninggal, hari ini ada yang mutasi, hari ini ada yang besoknya sudah mampu. Jadi petugas peripali yang ada di kelurahan wajib mendata setiap hari. Benar kata Pak Herodani tadi, jangan mendata seperti melihat di televisi, tetapi mendata itu siogianya memang Bapak dan Ibu petugas yang ada di kelurahan lihat ke mana rumah yang bersangkutan. Karena menurut aturan yang dipakai, lurah dengan perpanjangan tangan ya melaporkan kepada Kepling tentang kondisi dia, maka lurah memerintahkan stafnya untuk mendata bagaimana keadaan warganya yang benar-benar akan ada data isian yang diisi. Dari data itu nanti akan lahir warga itu di posisi berapa dia di DTKS. Kemudian ini dikirimlah ke dinas sosial. Dinas sosial langsung nanti dengan sistem yang ada melaporkan ke kementerian. Maka data yang ada di kelurahan menjadi kunci. Salah tidak baiknya semuanya berada di peripali yang ada di kelurahan. Maka kami minta kepada Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mengupdate data setiap hari. Dalam evaluasi peripali yang terakhir kami lakukan sekitar 5 hari yang lalu di dinas sosial, kami mengundang petugas peripali untuk peripali yang kebutuhan 2021, karena Januari akan finalisasi tentang data DTKS ini, maka di-SK-kan oleh Kementerian pada bulan Maret. Maka data yang disampaikan oleh petugas yang dari kelurahan, kalau Anda kasih data yang salah, maka salahlah kementerian. Maka sampai kementerian nanti akan dapat pemberitahuan data yang bersangkutan tidak valid. Itulah yang kami terima. Maka masyarakat yang tidak paham sistem, dia datang ke dinas sosial. Apa katanya? Tidak beres dinas sosial ini. Padahal data itu berawal dari Kepling dan petugas peripali yang ada di kelurahan. Dan saya sudah tegaskan kemarin kepada petugas peripali waktu evaluasi tentang peripali yang terakhir 5 hari yang lalu, apabila Bapak dan Ibu memberikan data palsu, pidana sama Bapak dan Ibu. Saya tegaskan, berulang kali saya bilang, apabila petugas peripali tidak bekerja, itu artinya dia hanya melihat data yang lalu dengan copy paste, maka ini sama dengan memberikan data yang palsu. Maka secara pidana Anda melakukan pidana. Itu saya sampaikan. Maka Bapak dan Ibu ke depan, kita ini sistem. Dinas sosial sendiri jalan tidak bisa. Kementerian sosial jalan sendiri tidak bisa. Kelurahan jalan sendiri tidak bisa. Tetapi ini harus duduk sama. Kemudian dinas kesehatan juga duduk sama. Kemudian dinas dukcapil juga duduk sama. Kita samakan dulu semua data kita, baru ini kita dudukkan bersama, baru kita kirim ke dinas sosial. Maka tidak akan terjadi lagi yang namanya data Anda tidak valid. Di tanggal 14 yang lalu, ini masalah BPJS yang juga ini datangnya dari Pak Sahbana juga ini ya,
menyangkut masalah dulu Madani Pak sudah dihapuskan, diganti dengan bantuan sosial tunai. Ini juga sama dengan yang saya ceritakan tadi kepada Pak Fahri Muhammad Saleh Tarigan itu juga dulu dapat Pak Madani, terakhir dihapus. Artinya apa? Ada dari dinas sosial menyatakan kalau sudah ada data di Madani tidak perlu lagi diusulkan, otomatis nanti dia sebagai penerima bantuan sosial tunai. Artinya ada beberapa masalah di lapangan setelah Bapak Fikri tadi menyampaikan, ini juga harus kita tidak lanjuti Pak. Kita juga sudah menyampaikan kepada Bapak Wali Kota untuk menerbitkan buku yang keempat. Buku yang keempat itu apa isinya? Yang masyarakat tidak menerima sekalipun bantuan, mereka akan terakomodir menyangkut masalah buku yang keempat. Mudah-mudahan Bu, ini ada solusi dari Bapak Dinas Sosial. Dan yang terakhir datangnya dari Fikri, Bapak Kepling, ini menyangkut masalah Bapak Kadis Dukcapil, ini menyangkut masalah pengonlinean Pak. Kita juga tahu persis Pak, sumber daya manusia juga sangat-sangat terbatas di lapangan. Mereka kalau sudah mau melamar kerja, mau melamar sekolah, mau nikah, mungkin juga bantuan-bantuan sosial, mereka tak tahu Pak masalah online tak online. Jadi juga mohon penjelasan kepada Bapak Dua Kadis, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Abdul Rahman, Ketua DPRD, Bapak Ketua DPRD yang mewakili, bahwa ada beberapa pertanyaan yang memang sangat aktual kenyataannya. Pertama dari Ibu Jarimas, BPJS dahulu saya yang mandiri, kemudian karena tidak mampu beralih menjadi yang ditanggung. Namun ada kewajiban yang memang tunggakan, Ibu sudah lunasi katanya. Namun di pihak rumah sakit tidak bayar katanya. Saya dalam hal ini dinas sosial hanya merekomendasikan surat ke dinas kesehatan. Itu satu yang perlu diingat, bahwa kita bukan pengelola uangnya. Uangnya ada di dinas kesehatan. Nah, jadi kita hanya merekomendasikan. Kalau ada BPJS yang tadinya mati, yang kemarin ada kejadian 3.000 orang ya, Ibu Sekretaris, ada kemarin di sementara dinonaktifkan. Tetapi setelah itu ada desakan dari anggota DPR, desakan dari pihak-pihak yang memang sangat membutuhkan, akhirnya diaktifkan kembali. Tapi fungsi dinas sosial dalam hal ini hanya merekomendasikan. Yang melakukan tindakan selanjutnya adalah dinas kesehatan. Itu penjelasan dari kami. Yang kedua, tadi ada teman katanya yang mampu untuk membayar, tapi selanjutnya tunggakannya juga tidak mampu. Itu bukanlah domain kami. Bukan domain kami masalah bayar membayar. Itu nanti kita lemparkan kepada Bapak dan Ibu mengadunya ke BPJS. Dalam hal ini dua yang boleh di tempat pengaduan. Dalam hal ini bisa juga melalui DPR, pakai tangan DPR, supaya adakah dari Pak pemerintah dalam hal ini untuk melakukan. Karena kita tidak ada dana stay atau dana gelondongan yang ada di dinas sosial untuk hal-hal seperti itu. Tidak punya untuk hal itu. Itu penjelasan kami. Yang adanya dana untuk pengelolaan itu ada di dinas kesehatan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hairul Dani Damani yang menyatakan bahwa beliau numpang punya anak sekolah 2, bantuan PKH juga belum pernah diterima. Beliau mengatakan, kalaulah boleh jangan hanya KK dan KTP aja. Perlu kami jelaskan kepada forum yang terhormat ini bahwa yang mendata itu adalah petugasnya di kelurahan. Petugas peripali itu ada di kelurahan. Dalam hal ini nanti setelah Ibu menyampaikan kepada pihak lurah, lurah menugaskan 1 orang untuk mengisi data. Karena data DTKS itu
orang yang paling susah, yang paling tidak mampu, sampai kepada posisi yang paling mampu. Ada datanya. Jadi semuanya dikembalikan kepada peripali yang ada di kelurahan. Maka petugas kelurahan harus update data every day, setiap hari. Maka diwajibkan kepada petugas kelurahan tidak menunggu sehingga sistem jalan. Kalau petugas tidak jalan, bagaimana mungkin bisa kita tahu hari ini ada yang meninggal, hari ini ada yang mutasi, hari ini ada yang besoknya sudah mampu. Jadi petugas peripali yang ada di kelurahan wajib mendata setiap hari. Benar kata Pak Herodani tadi, jangan mendata seperti melihat di televisi, tetapi mendata itu siogianya memang Bapak dan Ibu petugas yang ada di kelurahan lihat ke mana rumah yang bersangkutan, karena menurut aturan yang dipakai, lurah dengan perpanjangan tangan ya melaporkan kepada Kepling tentang kondisi dia, maka lurah memerintahkan stafnya untuk mendata bagaimana keadaan warganya yang benar-benar akan ada data isian yang diisi. Dari data itu nanti akan lahir warga itu di posisi berapa dia di DTKS. Kemudian ini dikirimlah ke dinas sosial. Dinas sosial langsung nanti dengan sistem yang ada melaporkan ke kementerian. Maka data yang ada di kelurahan menjadi kunci. Salah tidak baiknya semuanya berada di peripali yang ada di kelurahan. Maka kami minta kepada Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mengupdate data setiap hari. Dalam evaluasi peripali yang terakhir kami lakukan sekitar 5 hari yang lalu di dinas sosial, kami mengundang petugas peripali untuk peripali yang kebutuhan 2021, karena Januari akan finalisasi tentang data DTKS ini, maka di-SK-kan oleh Kementerian pada bulan Maret. Maka data yang disampaikan oleh petugas yang dari kelurahan, kalau Anda kasih data yang salah, maka salahlah kementerian. Maka nanti kementerian nanti akan dapat pemberitahuan data yang bersangkutan tidak valid. Itulah yang kami terima. Maka masyarakat yang tidak paham sistem, dia datang ke dinas sosial. Apa katanya? Nggak beres dinas sosial ini. Padahal data itu berawal dari Kepling dan petugas peripali yang ada di kelurahan. Dan saya sudah tegaskan kemarin kepada petugas peripali waktu evaluasi tentang peripali yang terakhir 5 hari yang lalu, apabila Bapak dan Ibu memberikan data palsu, pidana sama Bapak dan Ibu. Saya tegaskan, berulang kali saya bilang, apabila petugas peripali tidak bekerja, itu artinya dia hanya melihat data yang lalu dengan copy paste, maka ini sama dengan memberikan data yang palsu. Maka secara pidana Anda melakukan pidana. Itu saya sampaikan. Maka Bapak dan Ibu ke depan, kita ini sistem. Dinas sosial sendiri jalan tidak bisa, Kementerian Sosial jalan sendiri tidak bisa, kelurahan jalan sendiri tidak bisa. Tetapi ini harus duduk sama. Kemudian dinas kesehatan juga duduk sama, kemudian dinas dukcapil juga duduk sama. Kita samakan dulu semua data kita, baru ini kita dudukkan bersama, baru kita kirim ke dinas sosial. Maka tidak akan terjadi lagi yang namanya data Anda tidak valid. Memberi masukan ini terpulang kepada petugas pendata verifikasi nih Pak. Saya berharap kepada Bapak khususnya kepada pertemuan yang berbahagia ini, kalau bisa petugas itu janganlah dari kepala lingkungan Pak. Saya tidak sepakat. Kenapa? Kepala lingkungan tuh pasti boleh jujur, dia mementingkan satu lingkungan saja. Jujur saja Pak, jujur saja. Saya juga mantan kepala lingkungan, apapun ceritanya pasti saya amankan dulu masyarakat saya Pak, itu udah pasti. Baru nanti yang kedua tengoklah mana yang kenal-kenal kita lingkungan. Artinya apa?
tidak ada kefairan Pak, tidak ada keadilan untuk mengakomodir seluruh masyarakat yang betul-betul membutuhkan Pak Kadis. Harapan kita sebagai pertemuan yang berbahagia ini, carilah solusi. Kalau memang perlu dibiayai ataupun didanai, kasihlah yang sewajarnya, karena mereka juga sudah bekerja dari rumah ke rumah. Apalagi tadi Bapak sikit-sikit tadi menyampaikan ada pidananya. Ini kan gawat juga. Saya rasa mungkin petugasnya gajinya cuma 300.000, sampai-sampai nanti salah mengasih data masuk penjara pula dia. Kan kasihan juga Pak Kadis kan. Jadi kami sebagai lembaga DPR siap mendukung untuk menyangkut masalah data-data miskin, data terpadu kesejahteraan sosial Pak Kadis. Itu yang kedua. Yang terakhir tadi Bapak Fikri ya, itu coba sosialisasikan kembali kepada masyarakat, khususnya menyangkut masalah yang tak online maupun yang online tadi, supaya masyarakat supaya lebih hari, semakin hari supaya pintar Pak. Karena kita sudah banyak memakai HP Android. Mungkin ini saja sebagai sesi yang pertama kita tutup. Masih ada lagi kira-kira? Kita buka sesi yang kedua. Ada? Itu ada nampak-nampaknya di ujung sana itu. Oh iya. Jadi Pak Kadis Sosial, ini menyangkut masalah data madani. Artinya dengan adanya bantuan sosial tunai itu dasarnya merujuk kepada seluruh masyarakat yang menerima beras madani. Itulah otomatis naik. Kan begitu Pak Saiful ya? Nah kan gitu. Artinya mereka juga sebagai, maaf cakapnya kepala lingkungan Pak, dikejar-kejar masyarakat. Karena acuannya adalah sebagai penerima madani otomatis mendapat bantuan sosial tunai. Artinya ada beberapa puluhan kakak yang sampai dengan detik ini Pak tidak mendapat bantuan sosial tunai. Itulah yang kami perjuangkan Bapak Ibu di DPRD. Artinya ada 4 buku yang dijanjikan oleh pemerintah kota. Buku yang pertama adalah masyarakat yang penerima program keluarga harapan. Buku yang kedua adalah yang menerima e-warung. Buku yang ketiga adalah bantuan sosial tunai. Sedangkan buku yang keempat yang tak menerima buku 1, 2, dan 3, itulah yang akan diperjuangkan oleh pemerintah kota melalui Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi. Kami mohonkan kepada Bapak Kadis untuk menyampaikannya. Terima kasih Pak Abdul Rahman yang memang sikapnya lugas, enak didengar. Bapak dan Ibu, semua data madani sudah dimasukkan untuk penerima BST. Namun setelah kami teliti dan kami koordinasikan dengan kementerian, data beberapa orang yang diusulkan dari beras madani itu tidak valid, itu jawaban dari kementerian. Maka saya tugaskan kepada anggota saya, tolong Anda koordinasikan ke bawah. Itu perintah dari saya. Tolong koordinasikan ke bawah, kenapa datanya tidak valid. Itu saya tugaskan kepada staf saya. Setelah itu saya bilang, tolong surat ke kementerian langsung disusul. Surat pertama susul, kenapa yang bersangkutan ini tidak valid. Tentu ada jawaban yang spesial untuk orang yang bersangkutan. Yang kedua, saya bilang apabila kementerian tidak melayani, susul dengan surat kedua. Yang ketiga, apabila juga tidak dilayani, susul dengan surat ketiga, tembuskan ke A, B, C, D, dan E. Itu yang saya perintahkan kepada staf saya. Tapi itu sampai sekarang memang sudah dilaksanakan, tapi kementerian tidak atau belum menjawab surat dari dinas sosial tersebut. Ini yang perlu kami akan tidak lanjuti terus. Kami tidak bosan untuk menindaklanjuti itu. Tetapi saya perintahkan staf saya segera Bapak dan Ibu koordinasikan ke bawah untuk mengharmonisasikan data yang tidak valid tersebut. Tolong Bapak dan Ibu bersabar. Kami pasti bekerja untuk itu. Dan kami akan kejar itu. Kami janji akan kejar itu. Dan kepada staf saya sudah saya perintahkan, buat surat susulan 1, 2, dan yang ketiga tembuskan ke A, B, C. Kenapa? Kalau sudah ditembuskan kementerian itu biasa cepat dia kejar itu. Nah, itu yang pro apa? Secara administrasi kami lakukan upaya-upaya untuk itu. Demikian Pak, dan Pak Rahman juga di dalam DPR, sidang DPR sudah menyampaikan, kalaulah boleh pemerintah kembali menghidupkan beras madani ya Pak ya, supaya yang tidak terlayani tadi bisa terlayani.
Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.